نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, kita melanjutkan tentang kerusakan yang ditimbulkan dari sikap mencintai terhadap penampilan fisik. Nah, kemarin sudah disebutkan ada dua. Pertama adalah para wanita, yang kedua adalah kelompok lutiyah. Nah, jadi orang-orang ini ketika jatuh cinta kepada seorang perempuan atau seseorang jatuh cinta kepada seorang perempuan atau sebaliknya, demikian juga ketika seorang laki-laki jatuh cinta kepada laki-laki. Ya, ini suatu hal yang sulit untuk diobati. Nah, berbagai macam cara, ya sebagaimana kemarin sudah diterangkan, dilakukan. Orang kalau sudah jatuh cinta itu sudah luar biasa. Itu bagaimana kemarin Imra'atul Aziz berusaha untuk mendapatkan Yusuf alaihissalam. Berbagai macam cara ditempuh. Dari rayuan, dari tipu daya, sampai pada tingkat apa? Ancaman. Ya, semua dilakukan untuk mendapatkan apa? Cinta Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah apa? Yaitu tentang bagaimana orang-orang yang terkena penyakit lutia, penyakit homoseks ini. Ketika sudah jatuh cinta, wah ini dahsyat juga. Mungkin kita bisa melihat, mendengar kisah-kisah tentang mereka. Ya, tentang bagaimana cemburunya terhadap pasangannya. Yang itu semua akhirnya apa? Berakhir pada pembunuhan biasanya. Bahkan tidak cukup pembunuhan, wah setelah dibunuh mutilasi lagi. Seperti itu. Nah, ini ketika orang sudah apa? Terkena penyakit lutia. Nah, maka Allah katakan di surat Al-Hijr ayat ke-67 sampai 72. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Maka datang penduduk kota itu dalam keadaan senang. Kenapa? Dia dengar kan? Ada tamu
tamu laki-laki yang ganteng-ganteng di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Maka mereka pun mendatangi. Datang ke rumah Lut alaihissalam. Dalam keadaan apa? Senang dia. Wah ini. Karena biasanya mereka begitu. Setiap ada tamu, itu pasti mereka ganggu. Dan tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah perbuatan mereka. Karena memang apa? Penduduk kota itu mayoritasnya seperti itu. Punya kekuatan. Ya. Maka ketika datang tamu kepada Lut alaihissalam, beliau pun juga bingung gimana ini. Satu sisi dia harus memuliakan tamu, sisi lain kalau saya terima ini akan dapat gangguan dari kaumnya. Nah, dan terlebih ketika ada tamu, ini biasanya istrinya yang membocorkan rahasia. Ada tamu di rumahku, begitu. Ya. Maka dikisahkan di sini datang, ya penduduk kota itu yastabshirun dalam keadaan senang. Karena akan dapat mangsa itu tadi. Qala inna haula'i dhaifi fala tabdhahun. Maka Lut berkata kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah tamu-tamuku. Jangan kamu bikin malu lah. Jangan kamu membuat malu terhadap kita. Nah, wattaqullaha wa la tuhzun. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Jangan membuat sesuatu yang membuat sedih. Membuat sedih tuan rumah. Bagaimana? Dia nggak bisa melindungi tamu-tamunya. Kekhawatiran yang luar biasa pada diri Nabi Lut. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Ya. Mereka berkata, bukankah kami telah melarang engkau? Ya. Dari al-alamin. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Sampai luar biasa. Dalam rangka menjaga kemuliaan dan kehormatan tamu-tamunya, Nabi Lut sampai menawarkan, sesungguhnya mereka putri-putriku. Silakan kalian nikahi. Kalau kalian ingin menyalurkan syahwat kalian, putri-putriku, silakan kalian nikahi. Sampai sejauh itu. Luar biasa pengorbanan seorang tuan rumah untuk tamunya. Ya. Lamruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tapi demi Allah mereka memang betul-betul dalam keadaan mabuk yang luar biasa. Mabuk cinta. Sehingga lihat jawaban mereka apa? Ya. Wahai Lut, sesungguhnya kamu tahu kan apa yang kita inginkan? Jadi ditawari putri-putrinya itu? Enggak. Kamu tahu yang kita inginkan? Kita ingin laki-laki, bukan ingin perempuan. Ini dikatakan Isq. Jatuh cinta. Ya, tapi disalurkan di tempat yang salah. Sama dengan kemarin ya. Jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ya, itu kalau disalurkan melalui jalur yang benar, itu bagus, terpuji kan. Memang demikian harusnya suami istri. Tapi ketika disalurkan dengan cara yang keliru, ini yang tercela. Nah, ya. Maka di sini lihat, yang kedua adalah ini, jatuh cinta kepada sesama laki-laki. Orang sudah terkena penyakit ini bahaya. Ini bukan hanya laki-laki pada laki-laki, tapi nanti ada juga perempuan dengan perempuan. Ya, jadi kalau istilahnya orang kita sekarang, laki-laki dan laki-laki homoseks, tapi kalau perempuan dengan perempuan namanya lesbian. Ini juga sudah luar biasa. Nanti ditawari yang benar itu nggak mau sudah. Ya.
Seorang laki-laki homo ditawari perempuan, enggak selera, enggak nafsu bahasa mereka. Pengennya yaitu kepada laki-laki. Jadi kalau sudah seperti ini, wah sudah. Ya, itu sampai nanti mereka akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, kita pernah baca bagaimana seorang itu, ya, dalam rangka supaya pasangannya itu setia, pasangan homonya itu setia, wah dia fasilitasi semuanya. Ya, kalau perlu belikan mobil, belikan rumah. Coba. Ini sudah mabuk yang seperti ini. Ya. Tapi kalau nanti ini ya, pasangannya mulai menyimpang, mulai menyeleweng, bahasanya mulai selingkuh dengan yang lain, wah ini pasti dibunuh nanti. Biasanya. Nah. Maka kaum Lut ini sudah mabuk cinta. Ya, Allah kisahkan ya tentang dua kelompok tadi. Pertama kemarin kisahnya Imratul Aziz, kan nggak nalar kan dia sampai seperti itu. Karena sudah jatuh cinta, mabuk cinta kepada Yusuf, dia lakukan hal-hal yang itu di luar nalar kemarin. Padahal dia wanita terhormat, bangsawan, pejabat, ya istrinya pejabat, cantik, kaya. Bagaimana dia sampai bisa merendah kepada Yusuf? Tidak. Ya, bahkan sampai pada tingkatan membuat makar, mengancam. Maka di sini juga demikian. Kaumnya Lut juga demikian, sampai mengancam kepada Lut. Nah, ya. Maka dua kelompok ini tadi masing-masing mabuk cinta kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dari perkara-perkara yang nampak. Jadi karena ngelihat laki-laki itu ganteng, kan gitu kan? Maka dia jatuh cinta, mabuk cinta kepada laki-laki itu. Ya tadi Imratul Aziz kan, mabuk kepayang kepada Yusuf. Kemudian juga kaumnya Lut, melihat pemuda-pemuda yang ganteng yang menjadi tamunya Lut, mereka pun juga mabuk. Sehingga ketika ditawari yang benar pun tidak mau. Ya. Mereka tidak peduli bahwa kecintaannya itu akan membawa bahaya. Tidak peduli. Ya, karena memang tadi sudah mabuk cinta. Ya sama kan kalau kita lihat kita ini atau siapapun ketika sudah terkena penyakit ini, ya pokoknya kalau ndak itu ndak. Kan gitu, kalau orang sudah jatuh cinta. Diingatkan, oh ini bahaya. Orang yang kamu cintai ini orang yang jelek gini. Ndak, dia orang yang bagus. Kan? Dia ini penipu, dia hanya akan ndak, pokoknya baik. Ya, orang sekarang mengatakan kalau udah mabuk cinta itu tai kucing rasa coklat. Ya kan? Ya, rasa stroberi ya. Nah, kalau jatuh cinta udah seperti ini. Maka ketika diingatkan ini bahaya itu, sudah. Enggak peduli. Nah. Maka wahada da'un a'yal attiba'a dawa'u. Penyakit ini ya sulit bagi para tabib untuk memberikan obat. Ya, azza alaihim syifa'u. Jarang yang bisa sembuh. Jadi kalau sudah terkena penyakit isek ini, penyakit jatuh cinta, mabuk cinta kepada hal yang diharamkan, ini
para dokter sudah kewalahan untuk memberikan obatnya apa. Sehingga jarang di antara mereka itu yang bisa sembuh. Tapi ingat, bukan berarti tidak bisa disembuhkan ya. Cuma apa? Sulit. Nah, maka wawal amru waida udal wasumul kutal. Maka penyakit ini demi Allah merupakan penyakit yang mematikan. Penyakit yang sangat-sangat berbahaya, racun yang sangat mematikan. Maka sejak awal kemarin dituntun, jangan sampai kita masuk ke situ. Sebab kalau sudah terkena penyakit ini, sulit disembuhkan. Karena penyakit ini sangat berbahaya. Maka pintu-pintu yang mengarah ke sana apa? Ditutup. Seperti kemarin, harus menjaga pandangan, ya kan? Di situ. Nah, jaga pendengaran. Nah, kadang-kadang orang itu nggak ngelihat orangnya, dengar suaranya udah melayang-layang itu, ya kan? Nah, kenapa ada penyiar radio favorit? Karena suaranya, meskipun telah kopi darat, loh kok kayak ini menurut saya. Tapi ketika jadi penyiar, waduh ini Masya Allah. Ya, suaranya seakan-akan menggambarkan orangnya. Wah, sehingga orang, waduh. Ya. Jaga pandangan, kemudian jaga telinga, pendengaran, ya kan? Lalu jaga hati, angan-angan. Tapi kalau udah terkena, wah bahaya ini. Sebab alladzi ma'alaqa biqalbin illa wa 'azza 'ala al-waris tinqadhuhu min isarihi. Sebab penyakit ini kalau sudah nempel di hati, sulit bagi siapapun untuk bisa melepaskannya kembali. Wah, orang kalau jatuh cinta itu wah sulit itu. Nah, mungkin ada yang ingat cinta pertama? Sulit yang dihilangkan dari hati. Sulit meskipun sekarang sudah punya istri. Tapi yang dulu itu sulit dihilangkan dari hati. Ya, seperti itu. Ya kan? Orang kalau jatuh cinta, wah, seperti itu. Nah, walasta'alat naru fi mirjatuhu illa wasaba ala khalqi tahlisuha min nari. Demikian pula ketika api penyakit itu sudah menyala, sulit orang untuk memadamkannya. Nah, jadi bara cinta kalau sudah menyala dalam hati, sulit untuk dipadamkan. Dia akan membakar semuanya, membakar akalnya, ya, membakar hatinya, membakar perasaannya, sehingga sudah tidak peduli lagi. Nah, maka di sini nanti tingkatan-tingkatan jatuh cinta itu ada beberapa macam. Ya, ada yang jatuh cinta menyebabkan kepada kekafiran. Jadi mabuk cinta kepada penampilan fisik pada seseorang itu bisa menjadikan apa? Pelakunya kafir. Yaitu ketika dia menjadikan orang yang dia cintai itu, dia jadikan kekasihnya sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Dia cintai kekasihnya sebagaimana kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi dia samakan cintanya sebagaimana dia mencintai Allah Ta'ala. Ini sudah kafir. Nah, bagaimana kalau sampai pada tingkatan
kecintaan kepada kekasihnya itu lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka kecintaan yang seperti ini tidak dimaafkan Allah Ta'ala. Karena ini adalah sudah jatuh pada syirik. Yang disebut dengan syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah kecintaan. Allah tidak akan maafkan kecuali pelakunya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya apa? Ciri-cirinya seperti apa? Seseorang yang terkena penyakit syirkul mahabbah, yang kecintaannya melebihi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Ciri-cirinya ayuqaddimal asiku ridha makshukihi ala ridha rabbi. Orang yang jatuh cinta itu mendahulukan keridhaan orang yang dicintai daripada keridhaan Allah Ta'ala. Itu cirinya di situ. Dia lebih mendahulukan keridhaan orang yang dicintai daripada keridhaan Allah Ta'ala. Nanti yang dicintai itu macam-macam. Kalau kita laki-laki biasanya perempuan. Ya kan? Bisa jadi orang tua. Bisa jadi anak. Bisa jadi apa? Teman. Bisa jadi hawa nafsu. Ya. Dia dahulukan keridhaan orang tua daripada keridhaan Allah. Kan banyak ini terjadi. Nah, bapaknya minta supaya istrinya diadakan acara tingkepan. Misalnya. Tahu tingkepan? Tingkepan ini biasanya ketika seorang perempuan hamil anak pertama. 7 bulanan itu loh. Khusus anak pertama dan anak kedua kan udah enggak. Wah, bapaknya bilang ditingkepi. Padahal acara kesyirikan. Aduh, akhirnya kalau enggak kan bahaya ini. Bapak saya bisa marah. Karena dia ikuti keridhaan bapaknya. Adakan acara itu. Ya kan? Seperti itu. Ini adalah apa? Kecintaan yang syirik. Nah. Ya. Nanti kecintaan anak. Anaknya minta sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang tua, waduh nanti kalau nggak dituruti anak saya bisa stres ini. Dituruti. Ini adalah mendahulukan keridhaan anak daripada keridhaan Allah. Bahkan ketika terjadi pertentangan antara kehendak Allah dengan kehendak kekasihnya itu, dia dahulukan kehendak kekasihnya. Kadang ada misalnya seorang istri, nah, dia melayani suaminya, ya. Kemudian ketika sedang haid, wah ini karena suaminya minta dilayani, sedangkan dia sedang haid. Wah, kalau nggak dilayani bisa bahaya ini, saya bisa dicerai nanti. Karena dilayani. Ya. Padahal kan Allah melarang seorang laki-laki mendatangi istrinya ketika sedang haid, mendatangi di kemaluannya. Ya. Atau kadang ada suami itu minta dari belakang, mendatangi istrinya dari belakang, di duburnya.
Wah, seorang istri, waduh nanti gimana, nanti kalau saya tidak mau nanti begini. Padahal Allah melarang seperti itu. Nah, maka ketika terjadi dua yang bertentangan, dia dahulukan kecintaan kepada kekasihnya. Ya, dia lebih mengutamakan keridhaan kekasihnya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan apa yang paling berharga untuk kekasihnya. Sedangkan untuk Allah taala dia korbankan yang paling jelek dari apa yang dia miliki. Dia tumpahkan segala kemauan dan kemampuan untuk kekasihnya, sedangkan untuk Allah taala ya sisa-sisalah. Coba. Jadi kita bisa lihat, ya kan? Bagaimana seseorang ketika mendapat perintah dari Allah, mereka kemudian alasan aja, wah kayaknya saya tidak mampu ini, kayaknya gini, kan begitu. Ogah-ogahan. Tapi kalau yang perintah kekasihnya, orang yang dicintainya, maka lihatlah, perhatikan ucapan orang-orang yang sedang mabuk cinta itu. Ya, gunungkan kuda kilaukan kan ku seberangi. Ya tak? Siap. Ya jadi kalau misalnya disuruh taklim, disuruh apa, alasannya masuk angin. Sakit, saya tidak enak badan, saya harus istirahat. Udah kawannya yang ngajak taklim pergi, datang telepon, Mas, dijemput di terminal. Nah, kekasihnya telepon minta dijemput, padahal hujan deras, mendung, angin. Gimana, berangkat gak? Hilang, masuk anginnya hilang. Langsung jadi Superman. Siap. Ya. Kalau perlu sengaja tidak bawa mantol untuk menunjukkan itu perjuangan saya menjemput kamu. Nah, untuk menunjukkan kecintaan. Nah, ini tidak ada, kepada Allah kan tidak ada. Ini adalah apa? Sirkul mahab. Ya, maka perhatikan. Keadaan orang-orang yang sedang mabuk cinta, ya seperti ini. Ya. Jadi kalau untuk urusan kekasihnya itu semua enggak perhitungan. Nah, kekasihnya minta apa kasih. Ya kan? Nah, tapi gilirannya untuk Allah, duh berat ini. Nah, berkorban untuk kekasihnya, wah mantap dia, apapun dia korbankan. Tapi ketika Idul Adha suruh nyembelih kambing harga 1 juta aja mikir dia. Nah, ya. Bahkan sampai ada di antara mereka orang-orang yang lagi mabuk ini, mabuk cinta ini apa? Dia nyatakan bahwa ketemu dengan kekasihnya itu lebih dia cintai daripada ketemu dengan Allah Taala. Sampai pada tingkatan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ketemu dengan kekasihnya itu lebih menenteramkan jiwanya daripada mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Maka kecintaan yang seperti ini, sekali lagi, ini adalah a'dhamu syirk, kesyirikan yang paling besar. Dan mayoritas orang-orang yang mabuk cinta itu seperti ini. Ya. Terang-terangan dia katakan, sudah tidak ada tempat di dalam hatiku selain dirinya. Ya. Jadi
Jadi kekasihnya itu telah menguasai seluruh hatinya. Sehingga jadilah dia menjadi budak bagi kekasihnya. Ya. Dan dia ridho menjadi budak kekasihnya dibandingkan menjadi hamba bagi penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sedangkan peribadatan itu adalah puncak dari kecintaan dan ketundukan. Nah, jadi ketika orang sudah ini ya, biasanya dia akan tumpahkan semuanya kan untuk ya, mencari keridhaan kekasihnya. Nah, ini ya ikhwah, kita harus hati-hati. Ya, maka sebagian orang bijak mengatakan, sungguh saya ditimpa dengan fahisyah, ya, kemaksiatan, kekejian, itu lebih aku sukai daripada aku ketimpa penyakit mabuk cinta yang seperti ini. Ya, karena ini sumber nanti dari apa? Dari jatuh cinta yang seperti ini akan muncul sekian banyak perkara-perkara yang berbahaya. Sampai ada ya, orang itu mengatakan ketika sudah jatuh cinta, ya sudah, ya kalau kita nggak bisa bersatu di dunia, kita akan bersatu di akhirat. Sampai gitu. Perlu diingat kan kemarin ada kisah itu, kisah seorang pemuda Muslim dengan perempuan Nasrani itu. Karena sudah mabuk cinta, dia sampai tukar agamanya. Ya. Karena apa? Mabuk cinta, melihat penampilan perempuan yang sangat cantik, tapi Nasrani. Padahal ini pemuda, masya Allah, ahli ibadah, tukang adzan lagi, tinggalnya di masjid. Kisahnya kemarin dia naik menara mau adzan. Di bawahnya ada perempuan tetangga Nasrani, tetangga masjid. Gak jadi adzan, dia masuk situ. Karena jatuh cinta, aku ingin menikahimu. Perempuan bilang, oh gak bisa. Saya Nasrani, engkau seorang Muslim. Bapakku gak akan mungkin menikahkan dengan kamu. Bagaimana kalau aku masuk Nasrani? Ya terserah Anda. Sampai Anda masuk Nasrani. Nah, tapi dia tidak sempat menikmati istrinya. Kenapa? Ya, setelah akad nikah dia naik ke atap rumah, jatuh mati. Nah, jadi orang kalau sudah jatuh cinta seperti itu, sampai agama pun dia jual. Juga kisah lain, ya sama seorang pemuda Muslim dengan perempuan Nasrani. Subhanallah. Ya, cinta yang terhalang oleh perbedaan agama. Bapaknya sepakat tidak akan menikahkannya. Akhirnya keduanya sakit. Ya. Enggak tahu ini namanya istilahnya apa, sakit apa. Kalau di dalam bahasa namanya alamul firaq, ya sakitnya perpisahan. Sakit karena enggak bisa ketemu. Enggak tahu istilahnya di zaman sekarang apa. Ya. Jadi itu sampai sakit. Ya. Kemudian sudah masing-masing mau mati. Dia tadi berprinsip nggak ketemu di dunia, berharap ketemu di akhirat kan begitu. Bisa bersatu di sana. Maka si pemuda Muslim ini akhirnya apa? Ketika menjelang mati, dia masuk Nasoro. Si perempuannya sudah demikian. Ya sudah, nggak ketemu di dunia, kita berharap ketemu di akhirat. Dia masuk Islam. Kemudian kedua-duanya mati. Ya ini simpangan jalan kan berarti di situ. Nggak ketemu. Yang beruntung si perempuan ini dia masuk Islam kan begitu. Nah, ya, maka di sini kita harus hati-hati. Ya, jaga diri jangan sampai mabuk cinta kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Jaga penampilan. Nah, ya. Dan
Ya bagi laki-laki ya fitnah perempuan hal yang luar biasa. Sebagaimana bagi perempuan fitnah laki-laki itu juga sesuatu yang luar biasa. Nah, cuma di sini sebutkan apa tadi wanita dan laki-laki. Maka kita juga harus hati-hati. Jadi para ulama juga mengingatkan bahwa bahaya amrod. Amrod itu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Itu lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Nah, jadi seperti itu. Maka kenapa syariat memerintahkan kita bagi laki-laki untuk membiarkan jenggotnya tumbuh, ya supaya tidak menjadi seperti perempuan. Nah, ya, jadi karena memang fitnahnya luar biasa. Ya, sampai ada seorang syekh ketika ngajar ada seorang laki-laki datang dalam keadaan dia tidak berjenggot, maka diusir dia, suruh pergi. Kenapa? Ini bisa membahayakan diri saya. Nanti saya terfitnah dengan itu. Ya, maka ini hal yang harus diwaspadai. Nah, jam berapa ini? Ya, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang tentang pengobatan terhadap penyakit ini. Meskipun tadi hal yang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa diobati. Maka nanti kita akan lihat resep yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah untuk menyembuhkan penyakit yang sangat berbahaya ini. Nah, subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.